Ini saya lihat banyak sekali ini sudah hadir ini dari Aceh semua ini tadi saya lihat ininya ya apa namanya di chat ya banyak sekali wah hebat ini banyak ini penggemar Lada dan juga rekanan dari apa mitra dari teman-teman dari Pak Daud dan Mbak Dewi. Pak masuk ke Lada Pak umur Lada di tempat Pak Daud sudah berapa? Sudah berapa lama tanam ladanya Pak? Kita mungkin sekitar 3 tahun lebih lah. Sudah 3 tahun lebih. Sudah menghasilkan berarti sudah berapa lama Pak menghasilkan? Ini yang kita budidayakan secara intensif maksud saya Bu ya. Iya. Tapi kan kalau lada kan sudah lama berarti kan. Oke, jadi tadi di antara tanaman buah yang menghantarkan Pak Daud Bineh Rimba menjadi dapat penghargaan, tetap disisipkan ada tanaman ladanya ya Pak Daud. Iya. Maksudnya begini, sebenarnya yang kita ingin sampaikan, lada itu tanaman yang sangat adaptif ya. Dia kemana saja dia bisa hidup. Dalam yang dalam teduh dia bisa juga hidup, di panas dia bisa hidup, di bibir laut dia bisa hidup, di bibir gunung dia bisa hidup. Dia sangat adaptif. Dan dia bisa hidup dirambat di pohon apa saja. Di pagar, di mana saja. Kalau yang lebih ekstrimnya lagi, Mbak, kita tanam kayak pematang, tanam timun boleh juga dia. Ya. Timun kan tanaman rambat. Sama dengan lada. Bisa juga lada kita bikin kayak begitu sebenarnya. Maksudnya tidak terlalu kaku, tidak terlalu ribet. Karena lada memang bisa dijumpai dari Sabang sampai Merauke ya. Di semua tempat itu bisa ada. Pak, bisa cerita Pak seperti apa budidaya yang secara alami yang Pak Daud lakukan? Nah, kalau budidaya yang saat ini, yang sifatnya intensif itu sama juga dengan orang-orang lain yang berkebun lada. Artinya kita pakai tajir, kita kasih pupuk ya, karena kita memang konsepnya organik ya kita kasih pupuk organik. Nah, tetapi itu adalah satu inspirasi saja buat masyarakat semacam project bahwa lada ini dapat menghasilkan rezeki. Ya. Secara intensif begitu. Tetapi kita juga ingin akan memperkenalkan kepada masyarakat semua lahan kebun yang ada milik masyarakat itu bisa kita tanami lada. Nah, makanya kemarin saya kirim foto-foto sama Mbak Ila tentang bagaimana lada bisa rambatkan ke pohon pinang, pohon durian, pohon kuini, ya, sehingga nanti dia menjadi sinkron. Andai pun kita mengembangkan agrofilit, bukan berarti lada tidak bisa. Alangkah sangat baiknya kalau kita memanfaatkan pohon-pohon buah yang kita tanam itu, di bawahnya kita rambatkan dengan tanaman lada. Nah. Kalau ke pepaya gitu bisa Pak? Bisa. Pepaya bisa, kelor bisa. Pokoknya dia merambat. Kalau kita mau berdiri di situ tegak, ke badan kita boleh. Tapi perbedaan umur antara lada dan pepaya kan berbeda. Makanya itu kan tadi maksudnya salah satu contoh. Maksudnya dia itu bisa kita rambatkan kemana saja. Ya, kalau memang dia umurnya pepaya nggak sampai 1 atau 2 tahun, janganlah. Nanti sakit pinggang lada nanti kalau batang pepayanya sudah tumbang. Kalau Pak Daud Yuska yang kembangkan di Aceh itu seperti apa? Apakah pakai tajar hidup atau tajar sengaja dibikin? Kita pakai tajar hidup. Pertama kita kembangkan, kita menggunakan pohon gamal. Pertimbangannya pohon gamal itu mudah tumbuh. Tetapi sejalan dengan rentang waktu yang ada, kami lihat gamal itu pertumbuhannya sangat cepat, Mbak. Sehingga dia itu satu cabang itu bisa sampai 4 atau 5 meter. Sehingga mudah bongkar. Nah, mudah terbongkar dia. Ya mungkin ada semacam kesilapan lah kita. Kenapa kita tidak melihat kembali dulu indatu ya, nenek-nenek moyang kita menanam lada. Kok kita sudah lupa.
bahwa lada ini bisa kita rambatkan kemana saja. Misalkan ke dondong pagar, ke batang kelor. Nah, misalkan. Kemudian jadi tadinya kan pakai pohon gamal. Ya. Tapi ternyata dia terlalu cepat naiknya. Mudah bongkar dia, Mbak. Maksudnya bagaimana Pak mudah bongkar? Rebah. Oh, oke. Dia panjang pertumbuhannya, kalau ada angin itu rebah dia dan akar dia tidak kuat. Oke, kemudian diganti dengan pohon apa Pak? Sekarang kita mencoba tukarnya dengan pohon kelor. Dengan pohon kelor. Sebentar, ada beberapa foto ya, coba Nadia bisa masukkan foto-foto. Ya, itu yang lada perdu yang kita rambatkan ke pohon gamal. Nah, itu ke pohon gamal. Nah, itu lada perdu. Ini yang cepat bongkar ya Pak ya, cepat tumbang ya, karena dia terlalu cepat naiknya ya. Panjang dia, Bu. Panjang. Mungkin ada yang lain, Nat? Nah, ini masih gamal juga, pohon gamal. Ya. Ini lada rambat, tadi yang perdu ya, ini lada rambat. Nah, lada rambat itu dia lebih tinggi. Pak, ini umur berapa ini ladanya? Ini sudah masuk sekitar 3 tahun lah. Ini 3 tahun ya. Oke, ini panennya setiap hari? Untuk sementara setiap hari itu, Mbak. Nah, setiap hari dia panen gitu. Karena kalau tidak nanti terlambat. Karena kan kita panen ujung sini, nanti kan ujung sana sudah tua lagi. Gitu. Berapa orang Pak tenaga untuk, oh ya, berapa pohon Pak Daud punya? Kemarin itu ya sekitar, itu nggak banyak Mbak, itu sekitar 600 batang lah. 600 batang, berarti sekitar setengah hektar ya? Nggak sampai. Nggak sampai ya, karena sekitar 1 hektar itu bisa untuk 2000 batang kan ya? Bisa lebih, kadang-kadang tergantung letak tanahnya. Apakah dia bukit atau hamparan begitu. Iya. Kemudian lagi, Nat. Ini itu sama juga. Masih juga gamal. Kita gunakan gamal ya. Oke. Nah, ini itu juga kan. Hamparan kebun kita sekarang ini yaitu di bukit kebetulan. Oh, di bukit ya Pak. Ya, ini juga gamal ya Pak. Ini berapa meter di atas permukaan laut Pak? Sekitar 800 Mbak. 800 lumayan. Ya, 800. Iya ya, sekitar itulah. 800. Nah, ini yang dirambatkan kemana ini Pak? Nah, itu ada ke pohon durian itu. Tapi kalau pohon durian itu menjadi terlalu tinggi dong. Pada saat memetiknya, panen susah. Ya. Kalau saya lihat dulu orang-orang kampung, kadang-kadang karena dia kan belum tahu istilah teknik bonsai segala macam kan, pakai galah lah dia kait gitu. Pakai tangga. Kalau kan ada tuh pohon bambu yang panjang itu, tangkai dia yang kiri kanan dipotong-potong, kita naik kan. Ya. Sambil mengulas sejarah ini, kalau zaman dulu di Aceh itu dengar-dengar ceritanya itu seperti apa sih Pak mereka bercocok tanam ladanya? Saya lihat begini Ibu, sebenarnya begini, kita kan ketika muncul konsep budidaya berkebun itu kan jadi berubah pikiran masyarakat. Nah, dia terbayang satu hamparan dengan teknik budidaya yang demikian rumit, dengan modal yang pengeluaran modal yang sangat besar gitu. Jadi saya lihat, saya bukan ahli sejarah sekali, tapi yang jelas tidak ada kebun lada hamparan ya. Semua lada-lada yang di Aceh yang ada yang dikirim ke luar negeri dan sebagai apa komoditi diplomasi misalkan itu semua adalah di lahan kebun masyarakat yang ditanam apa adanya sebenarnya. Jadi pada abad dulu itu seperti itu ya. Iya, di pohon. Kalau kami di sini, kalau di Aceh disebut ada batang redep namanya. Nah, dadap. Dadap. Dadap, pohon dadap mungkin ya. Di situ dirambatkan biasanya lada kan. Di zaman dulu. Jadi sebenarnya seperti saya katakan sama Ibu tadi, lada ini sekarang kan saya tidak mengatakan bahwa budidaya lada terlalu didramatisir ya dengan konsep-konsep
berkebun modern ya. Maksud saya begini, pekarangan rumah, pagar rumah pun, nah, pagar rumah kita, tembok rumah kita, lingkaran rumah kita itu pun bisa kita rambatin dengan lada. Nah, bisa rumah Mbak Ila, rumah saya, misalkan kan, nah, kita rambatin. Sekarang kan banyak tanaman-tanaman rambat, tapi kan sifatnya bunga segala macam. Nah, kalau zaman dahulu nenek moyang kita kan semua yang ditanam itu semua yang harus jelas manfaatnya. Nah, entahkah di belakang rumah, di depan rumah, misalkan. Nah, tidak terlalu banyak tanaman-tanaman mubazir, misalkan apa talasia segala macam. Tidak, orang dulu itu menanam sesuatu yang langsung bermanfaat. Sungguh menginspirasi, Pak. Saya jadi kepikir seharusnya tuh ya, saya jadi punya pot untuk berbagai rempah ya. Iya. Salah satunya ada pohon lada ya Pak ya. Iya betul. Setidaknya untuk konsumsi dapur sendiri. Kalau bikin-bikin sup kan enggak, kita udah bisa. Kita mau coba nanti masak mie dengan lada muda. Lada muda itu kan kalau kita sayur enak. Lada muda. Jadi pada saat masih hijau, masih belum dikeringkan ya Pak ya? Belum keras sekali, Bu. Itu masih agak enak. Apa bisa kita makan langsung. Itu dengan tangkainya kita masak terus. Kita taruh di mie goreng oke. Nah, kita taruh di sup oke. Taruh dalam mie goreng Aceh oke gitu. Jadi kita makan kayak makan sayur, Mbak. Oke. Terus Pak, itu jarak tanamnya seperti apa Pak? Yang Pak Daud lakukan? Sebenarnya kalau idealnya ya, kalau yang bagus itu sekitar ya 3 meter lebih lah yang bagusnya. Sehingga nanti lingkarannya, terasering yang kita bangun itu lebih luas, lebih enak kita, dan rimbunnya lebih besar nanti. 3 kali 3, maksudnya begitu Pak? Itu tergantung kalau di lereng nanti bisa juga nanti 3 kali 2,5. Nah, ke atasnya itu nanti agak dekat dikit, mungkin menyampingnya agak lebar gitu. Nah itu yang kami coba, maksudnya mungkin ada teori lain kan, kita nggak tahu juga. Ya. Di sekitar situ, ini kan yang punya Pak Daud ya, yang berapa? 600 pohon ya. Masyarakat di sekitar situ juga semua pada punya tanaman lada Pak. Jadi begini Mbak, sebenarnya dulu ada contoh saja di kebun mertua saya. Itu batang lada itu sudah sebesar betis, Mbak. Sudah tua sekali ya umurnya. Sudah tua sekali, saya pikir udah mencapai sekitar 40 atau 45 tahun lah. Yang dirambatkan ke pohon durian. Dirambatkan ke pohon durian dan mungkin kita sudah itu puluhan tahun, mungkin bahkan lebih ya. Itu sudah sebesar betis, besar pohonnya. Ya Pak. Oke, Mbak. Ya. Terus untuk Pak Daud, itu lada-lada itu mulai panen di umur berapa? Mungkin bisa cerita Pak, dan seperti apa cara panennya? Kalau lada perdu itu kadang-kadang nggak tentu Mbak. Umur 6 bulan pun kadang-kadang sudah muncul bunganya. Tapi efektifnya ya sekitar 2 tahun lah. Tapi kalau Pak Daud punya lada perdu atau yang rambat? Ada 2 macam, tapi kayaknya kita nggak begitu tertarik dengan lada perdu. Itu lada perdu ada juga, tetapi dia agak sedikit lamban. Kalau lada rambat ini cepat naiknya, rimbunnya lebih tinggi, lebih besar, dan buahnya lebih banyak. Oke. Pak, untuk pemilihan jenis tanam atau varietas itu ada trik tertentu gitu, ada tips untuk harus disesuaikan dengan jenis tanah, disesuaikan dengan wilayah, penggunaan varietas-varietasnya. Bagaimana Pak? Kita kan masih mengambil bibit kan dari varietas lokal. Nah, tapi kalau saya lihat sebenarnya tidak mesti, nggak tahu juga kalau memang ada varietas yang sifatnya dari perlakuan ya. Misalkan orang menciptakan bibit-bibit unggul, lada unggul, mungkin saya agak kurang mendapat informasi masalah itu. Tapi kami ini masih bibit alam. Nah, masih bibit alam lah. Maksudnya bukan kita ambil dari pusat pengembangan tertentu. Oke, Bapak dapat dari mana Pak Daud? Dari ini wilayah?
banyak nih dari lokal, banyak dari lada-lada rambat yang tumbuh secara apa yang banyak di masyarakat kita bisa ambil dari situ. Oke. Nggak Nah, melakukan pembibitan Pak, jual bibit? Ada ada. juga. Tidak. Jadi sudah ada ini ya turunan-turunan dari bisnis lada ini ya Pak ya. Kemudian untuk penjualan hasil panen kemana Pak? Untuk yang lada kami panen saja, itu masih untuk pasokan di wilayah pantai barat selatan. Misalkan kami kirim ke Kabupaten Aceh Barat, ke pasarnya lebih mudah kan, kita jual di situ. Nah, masih di pasar lokal, Mbak. Nggak apa-apa Pak, pasar lokal. Karena kan udah bisa memenuhi pasar lokal kan, artinya yang lain bisa kirim ke tempat lain lagi gitu ya Pak ya. Ya, benar. Kemudian itu bagaimana Pak pengolahan pasca panennya, bisa cerita Pak? Saya lihat ada foto ini tadi soalnya nih. Iya, itu bukan fermentasi, masuk masa perendaman ya. Masa perendaman untuk mendapatkan lada putih. Jadi sekarang kan orang kan lebih suka dengan lada putih. Ya, kalau dulu-dulu orang memang tidak ada perendaman. Kalau dari masa kecil saya dulu, kalau misal lada itu yang ada ya ada lada hitam. Nah, tapi kan sekarang udah orang lebih suka dengan lada putih. Nah, Ini direndam berapa lama Pak? itu bisa mencapai 2 minggu kadang-kadang. Nah, Sekali panen itu berapa kilo Pak? Ini kan kita kalau kita kumpulkan dalam 1 bulan, misalkan nanti dari hasil panen yang ada itu kan, karena kan kita panen itu kan setiap hari. Nanti ada kita rendam terus, ada kita rendam terus gitu dia. Nggak menunggu-nunggu dia. Oh hari ini kita dapat 1 karung, rendam terus dia. Nah, nanti paling kita kumpul, setelah kita kumpul misalkan sebulan bisa mencapai misalkan nanti 70 kilo lada putih. Nah, baru kita jual, kita stok begitu. Itu setiap bulan Pak Daud menjual sekitar 70 kilo. Nah, sekitar itulah Mbak. Sementara ini sekitar itu. Lada ini tidak diangkat sebagai isu yang menarik, itu yang sejarah. Lada ini kan sangat seksi. Sehingga penjajah pun datang. Ada apa sebenarnya dengan lada ini kan? Tapi tidak ada istilah tuh. Oh ini seragam, bulan ini kita kasih pupuk semua. Enggak lah. Nggak efektif nanti.